Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke guys, kembali lagi bersama saya Robi dari Garasi Mobil Semarang. Video kali ini saya akan sharing tentang salah satu part mobil guys. Jadi kali ini saya akan membahas salah satu part mobil, yaitu adalah radiator mobil. Jadi bagaimana kita bahas bagian part mobil ini. Jadi kita nanti akan sharing tentang apa saja jenis radiator mobil yang ada di Indonesia, dan apa kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis radiator itu, dan bagaimana perawatan, dan juga yang paling penting adalah bagaimana tindakan yang kalian ambil ketika radiator itu adalah overhead, seperti itu guys. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu jenis-jenis radiator dan seterusnya. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa buat teman-teman klik like and subscribe channel YouTube Garasi Mobil Semarang biar channel ini semakin jaya guys. Ayo kemon, kurang sedikit lagi 1000 subscriber guys. Kemon ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini biar kita semakin berkembang. Dan buat teman-teman bisa follow Instagram Garasi Mobil Semarang. Nih ada yang ada di bawah ini, kalian follow Garasi Mobil Semarang @garasi_smg. Terus buat teman-teman yang mau cari mobil bekas atau mau jual unit mobil, bisa infokan ke kami, WhatsApp aja ke nomor yang di bawah ini. Apa sih kelebihan dan enaknya pesan mobil di kami? Yang pasti kalian akan mendapatkan pelayanan garansi seumur hidup. Jadi selain kami mencarikan mobil, pasti kalian akan mendapatkan garansi pelayanan seumur hidup, yaitu bagi teman-teman yang awam mau servis, mau apapun itu tentang mobil, save nomor kita, hubungi kita akan bantu kalian. Semisal mau perpanjangan atau balik nama dan tetek bengeknya, segala pengetahuan tentang mobil yang kalian awam bisa kontak kami kita layani kalian guys. Jadi itulah enaknya pesan mobil di Garasi Mobil Semarang. Oke, lanjut kita akan bahas radiator mobil. Oke, buat teman-teman jangan lupa tonton sampai habis. Come on. Oke guys, jadi inilah salah satu mobil-mobil yang akan kita bahas. Ada dua mobil guys. Jadi ini ada Innova dengan Honda Freed. Ini memiliki perbedaan dua radiator guys. Jadi jenis-jenis di radiator di edaran mobil Indonesia itu ada dua sih sebenarnya, Visco fan dan electric fan. Jadi ini sampelnya untuk mobil Visco fan kita pakai Innova bensin ini guys, karena dia menggunakan model radiator bermodel Visco fan. Dan kalian bisa lihat untuk mobil Freed itu dia menggunakan model electric fan. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu dari mobil ini, lanjut ke mobil itu. Kemon, lanjut. Jadi pertama kita akan membahas tentang jenis radiator bermodel Visco fan. Jadi mobil yang bermodel Visco fan itu ada seperti Innova, Kijang lama itu masih menggunakan Visco fan, Kijang, Innova, Fortuner itu semua menggunakan bermodel Visco fan maupun diesel ataupun bensin guys. Jadi seperti itu. Jadi oke lah, jadi ini adalah model Visco fan guys, dimana Visco fan itu mengatur kekuatannya menggunakan minyak dengan putaran mesin guys. Jadi mobil ini itu ketika RPM tinggi atau berkecepatan tinggi, dia putaran anginnya lebih kencang guys. Jadinya dia mengikuti putaran mesin. Itulah itu ya. Saya tunjuk ini Visco fan-nya guys. Jadi di dalam Visco fan ini mengandung oli atau minyak yang itulah yang mengatur kecepatan dari putaran kipasnya guys. Terus yaitu kelemahannya biasanya di olinya itu guys. Biasanya kalau olinya sudah di dalam itu olinya atau minyaknya sudah habis, silikonnya itu akan berpengaruh dengan putaran kipasnya yang akan lebih lambat. Jadi buat teman-teman harus sering-sering cek nih yang menggunakan model bermodel Visco fan di dalamnya ini. Seperti itu guys. Nanti kita akan bahas penyakitnya di akhir aja nanti. Terus kelebihannya Visco fan guys, lebih tahan lama karena model ini putaran kipasnya mengikuti mesin, jadi lebih dingin ketika di bawah jalan guys. Dia memiliki ketahanan lebih lama, pendinginan lebih baik daripada electric fan.
ketika dipacu RPM tinggi. Cuman kelemahannya ini ketika macet itu loh guys. Ketika macet, karena putarannya mengikuti putaran mesin, ketika macet kan akhirnya kan putaran RPM-nya rendah, kipasnya juga berputar rendah. Apalagi didorong semisal radiatornya ini ada yang kotor atau buntet atau bocor, didorong ketika macet dengan putaran kipas yang pelan, akhirnya mengakibatkan overheat seperti itu guys. Terus jarang rusak ketika lemah menunjukkan gejala dan biasanya masih bisa diganti atau ditambah oli viskonya guys. Biasanya itu kelemahannya itu toh. Jarang banget model mobil dengan radiator seperti ini tuh rusak. Kalau electric fan itu sering guys. Jadi seperti itu. Terus kekurangannya viscofan itu membebani mesin guys, sehingga kurang efisien. Contohnya seperti Innova ini, ketika ditanjakan itu kerasa banget, apalagi ditambah dengan AC. Ketika kompresor itu bekerja, wah sangat membebani banget guys. Jadi seperti itu. Oke, terus kekurangannya lagi, suara kipas terdengar kencang ketika putaran mesin tinggi. Apalagi mobil ini ketika dipanasin di awal, kan seperti Innova itu kan ketika dipanasi langsung dia di RPM tinggi guys. Kipasnya langsung berputarnya langsung kencang banget. Terus pendinginannya kurang ketika kejebak macet guys. Nah itu yang saya ceritakan tadi. Jadi ketika macet, inilah kelemahannya dari viscofan. Tapi jarang banget model mobil dengan seperti ini itu rusak. Kalau electric fan pasti sering, karena dia modelnya sudah electrical semua ya guys. Jadi seperti itu. Nanti kita akan lanjut ke model electric fan. Sebagai sampel adalah mobil Honda Freed stok kami guys. Nanti setelah kita bahas viscofan dan electric fan, nanti kita akan bahas apa sih penyakit-penyakit di radiator mobil kedua mobil ini. Nanti kita bahas. Terus bagaimana tindakan ketika overheating kita akan bahas guys. Lanjut kita ke mobil Freed ini. Kita buka dulu kak mesinnya. Lanjut. Oke guys, kita lanjut ke model mobil menggunakan electric fan. Jadi model electric fan itu ada dua juga guys. Ada dua model guys. Jadi ada single fan dan dual electric fan guys. Jadi semisal seperti Honda Freed ini, kalian bisa lihat dia menggunakan dual electric fan ya guys. Ada yang di kanan dan ada yang kiri. Fungsinya seperti ini guys. Jadinya yang satu itu untuk radiator, yang satu itu untuk AC guys. Biasanya seperti itu. Terus ada yang single speed dan multi speed seperti itu. Jadi single speed itu dia akan berputar terus ketika membutuhkan pendinginan yang lebih untuk mesin, berputarnya lebih kencang lagi. Sedangkan untuk multi speed itu ketika dingin kipas akan berhenti, ketika panas kipas akan berjalan seperti itu guys. Kita lanjut membicarakan apa sih kelebihan dari electric fan dan kekurangannya dari electric fan. Pertama, kelebihannya dari electric fan, satu, tidak berisik guys. Kalau mobil itu apalagi dipanasin di awal nih, mesin belum panas kita starter, suaranya kencang banget. Kalau ini senyap. Itulah kelebihan electric fan. Satu itu. Yang kedua, kelebihannya ini ketika macet dia perputaran kan tetap, tidak seperti itu. Ketika itu macet mengikuti putaran mesin ya, jadinya kipas tidak bisa stabil kecepatannya karena mengikuti putaran mesin. Tapi mobil ini ketika macet kelebihannya yaitu dia kecepatannya tetap karena modelnya dia sudah elektrik. Kalau itu kelebihannya. Kalau untuk kecepatan tinggi mesin gak bakal panas karena kipas berputarnya sangat kencang. Sedangkan mobil ini kekurangannya ketika dibawa kecepatan tinggi dan mesin membutuhkan pendinginan lebih. Dia itu kecepatannya ya seperti yang sudah disetting seperti itu, tidak bisa mengikuti seperti mobil itu yang kecepatannya ketika RPM tinggi keputaran kipas lebih tinggi. Kalau ini enggak seperti itu guys. Kekurangannya mobil ini sih itu. Terus kekurangannya dari mobil ini, sekali rusak bonyok karena dia modelnya electrical, tidak bisa diakalin. Jadinya kalau electrical ini, kalau semisal dinamonya atau motornya rusak ya harus ganti satu gelondong. Tapi kalau untuk mobil bermodel viscofan kelebihannya itu murah dan irit perawatannya.
Pokoknya yang penting kalian sering-sering aja untuk ngecek oli di viscofan-nya sudah cukup. Dan pokoknya radiatornya nggak ada yang kotor ataupun bocor ya bakalan awet banget kalau mobil ini. Perawatan murah, enak lah pokoknya kalau ini. Tapi kalau electric fan, ya itulah kekurangannya karena sudah electrical. Ya seperti itu guys, kekurangannya. Jadi sekianlah pembahasan tentang viscofan dan electric fan. Mobil itu Innova menggunakan viscofan, mobil ini Freed menggunakan dual electric fan. Oke guys, nanti kita akan lanjut bagaimana tindakan-tindakan atau penanganan ketika kalian di jalan mengalami overheating seperti itu guys. Lanjut, kita sampelnya untuk mobilan mana ya? Mobil ini atau ini? Kayaknya lebih enak ini karena nanti lebih leluasa untuk menjelaskan bagian-bagian yang biasanya kerusakan di radiator. Kalau itu terlalu sempit seperti Jazz modelnya sempit, kita pakai mobil ini untuk sampel membahas tindakan-tindakan ketika kalian mengalami overheating mobil. Lanjut. Oke guys, kita lanjut ke step berikutnya, bahwa bagaimana sih tindakan-tindakan kalian ketika mengalami overheating dan bagaimana sih untuk mencegah bagaimana mobil itu tidak akan mengalami overheating. Oke, kita lanjut dari dalam interior dulu ke speedometer baru ke mesin. Lanjut guys. Oke, step pertama kita akan membahas bagaimana mencegah buat teman-teman jangan sampailah mengalami overheating di perjalanan apalagi perjalanan jauh. Kalian harus mencegah. Pertama, kalian harus mencegahnya dengan sering ngecek temperatur mobil. Oke, kalian ketika berkendara jangan terlalu fokus ke depan, terus kalian harus sekali-kali tengok lah bagaimana suhu suhu radiator di mobil ini. Jadi kalian usahakan normalnya itu radiator tuh di setengah ke bawah. Ini masih belum tak panasin ya mobil ya kondisinya. Jadi usahakan jangan sampai melebihi 3/4 atau apalagi menyentuh di full. Kalian harus sering-sering di jalan, ketika kalian di jalan tuh sering ngecek lah, tengok sebentar ke radiator mobil, apalagi perjalanan jauh, sering-sering lah kalian untuk menengok ini. Bagi teman-teman yang mobilnya sudah model-model indikator, kalau ada indikator mobil panas, suhu mobil itu panas, indikator segera menepi. Tapi kalau untuk mobil yang masih menggunakan jarum seperti ini lebih enak untuk mengeceknya, tinggal tengok, sering-sering tengok lah. Umumnya untuk radiator mobil yang sehat dan normal itu ada di setengah tapi turun sedikit banget. Seperti itu biasanya guys. Normalnya seperti itu. Jadi untuk pencegahannya buat teman-teman jangan sampai jarum itu menyentuh di atas. Jangan sampai seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk mencegahnya sering-sering tengok speedometer. Apabila jarum atau indikator yang sudah menggunakan indikator speedometer yang sudah menggunakan indikator yang menunjukkan panas, segera menepi. Dan apa tindakan yang dilakukan setelah itu, kita lanjut ke depannya guys. Oke guys, buat teman-teman kalau semisal nih kalian sudah mobil kalian di suhu panas dan kalian sudah menepi, tindakan yang selanjutnya yang kalian lakukan adalah pertama, jangan langsung buka tutup radiator. Oke, bahaya guys. Tinggalkan dulu, biarkanlah dibuka dulu kap mesin, biarkan suhu di radiator ini lebih agak menurun atau agak dingin. Jadi jangan langsung kalian buka. Kalau kalian langsung buka ini akan muncrat dan kalian akan mengalami luka bakar karena pastinya ini panas banget guys. Jadi seperti itu. Jadi langkah-langkah yang kalian lakukan cukup buka dulu kap mesin, tunggu suhu sampai dingin, terus nanti kalian bisa buka dan diisi air lagi seperti itu. Tapi nunggu dingin dulu dan bukanya jangan langsung pakai tangan. Kalian harus siapkan lap atau gombal lah, gombal-gombal yang agak tebal, dibuka gini. Dan jangan bukanya tuh jangan langsung brek. Kalian harus pelan-pelan dulu guys. Jadi biarkan pelan-pelan seperti ini, pelan-pelan, biarkan udara atau uap panas keluar dahulu pelan-pelan. Kalau sudah cukup aman barulah kalian buka seperti itu guys. Jadi jangan langsung kalian seperti ini bukanya kayak mobil ini masih adem, grek buka seperti ini, itu salah, fatal. Jadi pelan-pelan, walaupun itu suhu sudah dingin cukup dibuka pelan-pelan aja. Biarkan udara yang panas di dalam mobil ini keluar pelan-pelan, barulah oke dibuka. Sudah pastinya kan air berkurang. Karena di jalan semisal tidak menemui bengkel,
lakukanlah hal darurat, yaitu diisi dahulu dengan air kembali dan dicek lagi air yang di sini. Kalau semisal air di penampungan ini juga kurang, diisilah kembali dan cukup dengan di titik level yang sudah ditentukan di seperti ini. Jadi seperti itu. Kalau kalian sudah melakukan step seperti itu, baru kalian cari bengkel terdekat untuk membenahi radiator yang bermasalah. Semisal radiator kalian bermasalah guys, bisa kalau electric fan itu bisa kipasnya atau dinamonya atau radiatornya, seperti itu guys. Jadi itulah langkah-langkah yang harus kalian lakukan, langkah darurat lah yang kalian lakukan ketika kalian mengalami overheat di jalan guys. Terus apa sih Mas Robi kerusakan-kerusakan pada radiator dan apa saja sih yang harus dibenahi, terus perawatannya apa saja sih? Jadi untuk mobil yang kita bahas ini adalah mobil Innova yang menggunakan Viscofan. Kalian harus sering-sering ngecek. Untuk Viscofan itu kalian harus sering ngecek oli yang di dalam Viscofan. Bagaimana pengecekannya mobil Viscofan ini masih bagus apa enggak? Caranya mudah sekali guys. Kalian bisa putar aja kipas ini. Jadi kalau kipas ini kalian pegang ini berat berarti oli yang di dalam Viscofan itu masih bagus. Tapi kalau kalian pegang kipas ini, kalian pegang sudah terlalu gampang banget diputar atau lemah. Nah, lemah itu berarti olinya sudah minta diganti atau diisi lagi, seperti itu guys. Terus kalian harus sering-sering cek selangnya nih, selang dari ini, selang in dari radiator menuju sini, adakah ada yang pembocoran dari silnya ini, atau yang di sini adakah yang bocor ataupun tutup ini. Kalian bisa dicek dulu. Ini murah guys, tapi kalau kalian lihat karetnya yang di dalam ini sudah mulai aus, kalian harus waktunya ganti, padahal ini murah. Ini bisa dicek juga. Terus ini sudah rapat apa belum, ini kalian harus cek dahulu. Terus selang outnya, jadi ketika sudah dingin melewati radiator, kalian harus cek ada yang bocor apa enggak. Itu selang out yang menuju ke mesin dan menuju ke bawah, itu kalian harus sering cek, seperti itu guys. Terus yang penting lagi, kalian tuh harus sering-sering buat kalau dibawa tukang radiator itu dikorok. Pasti mobil-mobil apalagi yang mobil 10 tahun ke atas itu sudah waktunya servis radiator. Seperti mobil saya ini, padahal radiator tidak ada masalah, tapi saya tetap namanya saya sayang mobil, saya bawa ke tukang radiator untuk dicek. Cuman menghabiskan uang 150.000, ditambah untuk air radiator, air coolernya itu paling 50 sampai 70.000, 1 galon lebih lah. Menghabiskan uang 200 ribuan saja tapi sudah awet, padahal gak ada kendala di mobil saya ini, cuman waktunya perawatan aja sih, waktunya perawatan. Jadi saya koroin, ternyata tidak ada yang bocor, tidak ada yang tersumbat di dalam radiatornya, jadi aman. Seperti itu kita bilang inilah perawatan untuk mobil yang menggunakan Viscofan. Kalau electric fan penanganannya sama sih. Semoga kalian harus ngecek untuk radiatornya. Untuk yang electric fan itu radiatornya ada yang bocor enggak, atau yang salurannya ada yang tersumbat. Terus ini kalian harus cek semua, seperti itu. Kalau electric fan, yang penting motor dinamonya itu tidak ada kendala, ya sudah, berarti normal semua. Semisal electric fan itu modelnya semisal motor dinamonya itu ada trouble, langsung mati. Jadinya ya repotnya seperti itu. Jadi langsung ada indikator bahwa mesin itu panas karena ada trouble di electric fan atau motor fan-nya guys. Seperti itu guys. Terus ada lagi yang buat teman-teman yang kelewatan nih guys, selang bypass. Jadi ada trouble, oh mas, radiator gak ada masalah, selang sini gak ada yang bocor, kipas gak ada masalah, electric fan gak ada yang masalah, terus kenapa masih panas mas? Ternyata ada kebocoran di selang bypass. Biasanya tuh di belakang guys. Selang bypass itu harus kalian cek juga. Itulah, jadi buat temen-temen banyak yang bilang radiator aman tapi kok masih ada kebocoran, air netes, biasanya itu selang bypass. Dan paling selang bypass itu murah guys. Seperti Innova ini paling selang bypassnya berapa sih? 125 apa 100 ribuan doang. Tapi kalau ada kebocoran atau sobek sedikit pun itu mempengaruhi kinerja dari suhu mobil, seperti itu guys. Jadi
Itulah pembahasan beberapa pengalaman saya tentang radiator mobil. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang awam atau tidak tahu penanganan ketika kalian mengalami overheat. Jadi lakukan langkah-langkah yang saya share seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Nanti kita lanjut akan bahas-bahas beberapa hal tentang mobil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.